Selamat siang semua. Siang. Oke. Sebelum mulai dengan pembelajaran sistem pernafasan atau respiratori, maka kita akan buka dengan doa. Mari kita sambil dengan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kekal yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih dengan tuntunan Tuhan pada masing-masing kami sampai dengan saat ini. Kami meminta Tuhan untuk memberikan hikmah dan kesehatan di mana kami akan belajar mengenai sistem pernapasan pada saat ini. Ampuni kami orang yang berdosa Bapa, karena kami telah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Apa kabar? Baik. Sudah makan siang? Sudah ya. Di dining tadi makan apa? Tempe, gluten. Ada buah? Buah pepaya. Buah segar. Oke. Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Baik. Ini sesuai dengan kita punya RPS ya, mata kuliah keperawatan medikal bedah. Perawatan medikal bedah 1 terdiri dari 3 sistem ya. Ada sistem hematologi, respiratori, dan kardiovaskular. Nah, untuk minggu kedua ini saya masuk dengan sistem respiratori. Deskripsi dari mata kuliah. Oke, deskripsi singkat dari mata kuliah dan keperawatan medikal bedah. Jadi fokus mata ajar ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi, sirkulasi, dan hematologi. Nah, untuk sistem respiratori, maka kita akan belajar di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Konsep dasar pemeriksaan diagnostik lab, pencegahan, asuhan keperawatan, manajemen, peran penting perawat, serta intervensi keperawatan pada kasus. Nah, di sini ada 4 kasus: tuberkulosis, TB, kanker paru, asma, dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK atau COPD. Ya. Jadi itu secara singkat RPS yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman. Oke. Baik. Sekarang saya akan berpindah kepada materi pembelajaran. Ya. Jadi seperti atau sesuai dengan urutan RPS, untuk yang awal kita akan belajar mengenai tuberkulosis. Oke, tuberkulosis. Nah, ini merupakan sebelum saya masuk ke penyakit ya, asuhan keperawatan mengenai tuberkulosis. Teman-teman di sini bisa lihat anatomi daripada sistem pernapasan. Ya. Bisa salah satu dari kalian, kalau bisa ya angkat tangan ya. Bagaimana cara kita bisa bernafas mulai dari rongga hidung terus kemana? Dari rongga hidung, paling, lari, terus memakai trakea ya. Ini terampunya trakea. Ya, selesai dari trakea ada bronkus. Oke, ada bronkus. Teman-teman perhatikan di sini, bronkus kita itu terbagi. Ada yang main, ada yang secondary, ada tertiary, ya. Kemudian di ujung daripada tertiary itu ada alveoli, kantong-kantong udara. Ya, di mana terjadi proses pertukaran O2 dan CO2. Oke. Baik. Berapa di antara kalian yang baru mendengar penyakit tuberkulosis? Apakah penyakit tuberkulosis ini familiar untuk Anda? Ya, familiar ya. Boleh saya tanya? Boleh tak? Oke, satu orang saja ya. Kalau tahu, angkat tangan. Apa yang Anda dengar atau apa yang Anda tahu mengenai tuberkulosis? Satu orang. Angkat tangan. Yes, Kimberly. Menurut saya penyakit tuberkulosis ini adalah
Oke, betul. Tuberkulosis ini adalah penyakit yang menular, ya. Penyakit menular disebabkan oleh apakah dia bakteri, virus, atau jamur atau apa? Oke, bagus sekali. Bakteri, ya. Bagaimana dia punya penyebaran? Lewat udara. Oke, very good. Nah, sebelum saya masuk jauh, saya ingin memperlihatkan kepada kalian video mengenai tuberkulosis supaya kita ada gambaran, ya. Gambaran mengenai tuberkulosis. Nah, itu batuk. Penyakit menular. Ya, ini merupakan aktor utama yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Jadi penularannya mulai semburan darah, air liur. Ya, saat seseorang batuk, maka masuklah droplet yang sudah mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis, dan sebagai pintu gerbang pertama adalah paru-paru. Nah, setelah lama-lama akan menimbulkan flek, ya. Akan menimbulkan flek di dalam paru-paru tersebut. Ya. Jadi itulah video sekilas mengenai penyakit tuberkulosis. Semoga bermanfaat, ya. Oke. Kita lihat di sini definisi, ya. Definisi daripada tuberkulosis. Tuberkulosis dikatakan di sini sebagai definisi adalah infeksi. Ya, infeksi, penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Apa nama bakterinya? Mycobacterium tuberculosis. Bagaimana penyebarannya? Dari orang ke orang, udara. Jadi seperti di video tadi, waktu saat seseorang itu batuk, bersin, bernyanyi, apalagi? Tertawa, berbicara. Kadang kita melihat seperti ada yang muncul gitu kan. Nah, itu sudah mengandung kuman bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Ya. Dan ini biasanya menginfeksi paru-paru. Oke, biasanya menginfeksi paru-paru, tetapi bisa saja terjadi pada any side of our body. Ya, jadi organ-organ yang lain juga bisa kena. Tetapi pintu gerbangnya adalah orang punya paru-paru. Ya, nah, terutama pasien-pasien dengan HIV. Dikatakan pasien ber-HIV ini berisiko sangat tinggi untuk mendapatkan tuberkulosis. Why? Karena imunnya menurun. Yes, very good. Karena imun sistem mereka itu sudah turun, lemah, bahkan sudah tidak ada lagi imun sistem. Jadi saat ada kuman masuk dalam tubuh mereka atau virus itu cepat sekali, ya, cepat sekali menjadi drop. Jadi kadang-kadang mereka meninggal bukan karena HIV/AIDS-nya, tetapi tuberkulosis. Ya, tuberkulosis. Oke, seperti tadi di video teman-teman bisa lihat, inilah dia bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dilihat melalui mikroskop. Nah, kita masuk di patofisiologi dan etiologi. Istilah Mycobacterium ini menggambarkan suatu organisme di mana bakteri ini biasanya dia menyerupai fungi. Fungi itu jamur, ya, menyerupai jamur dia. Ya, tapi dia sebenarnya bakteri, tapi menyerupai jamur. Ya, resembles ini artinya menyerupai, ya, menyerupai. Oke, kemudian dia bermultiply menjadi banyak, ya, dan karakteristik daripada organisme ini yaitu acid fast aerobic organism. Itu yang saya katakan tadi, dia dalam bermultiply membutuhkan oksigen, aerob, ya, membutuhkan oksigen, ya, untuk dia bertambah, bermultiply lebih tambah banyak. Tetapi good newsnya adalah bakteri ini bisa mati. Bagaimana cara dia mati? Bagaimana cara kita membunuh bakteri ini? Yes, by heat, by sunshine, drying, ultraviolet light.
Makanya dalam salah satu edukasi kalian kepada pasien ataupun keluarga pasien adalah Rajin berjemur. iya, rajin Berjemur. jemur ya, terpapar sinar matahari. Apalagi dia punya blanket, bantal, bolsa, towelnya itu harus dijemur. Jadi terpapar semua dengan sinar matahari. Ya, dia punya jendela kamar, kalau boleh juga ada sinar matahari masuk supaya bisa mati kunangnya. Ya. Kemudian, bagaimana dengan alat makannya? Bagaimana dengan alat makannya? Dia punya piring, sendok, disendirikan atau digabung dengan yang lain? Disendirikan. Oke, disendirikan ya, nggak boleh digabung. Habis dia makan direbus, ya, direbus. Heat, ya, direbus itu piring, gelas, sendok, garpu yang dia, ya, supaya bisa mati. Oke, kemudian TB ini merupakan penyakit airborne yang menyebar melalui droplet ya. Nah, saat seseorang itu batuk berbicara ya, bersin atau bernyanyi, itu bisa menularkan kepada yang lain. Jadi contohnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini gambarannya, ilustrasinya ya, bagaimana itu bisa masuk ke paru-paru. Jadi dari paru-paru orang yang sakit ya, saat dia talking, sneezing, apalagi singing ya, itu dia keluar, yang muncrat keluar, berada di udara dan dihiruplah sama orang yang sehat ya, masuklah dia ya melalui saluran pernapasan. Oke. Oke. Nah, teman-teman, ketika seseorang yang muda atau rentan ya, di sini susceptible, dia tidak sakit dan tidak terinfeksi, ya, tidak terinfeksi seperti di gambaran tadi. Saat dia menghirup droplet ini, ya, droplet ini masuk langsung ke dalam paru-paru, khususnya di bagian alveoli, pulmonary alveoli. Nah, kebanyakan orang, most people who become infected do not develop clinical illness because the body immune system brings the infection under control. Nah, umumnya ada juga beberapa orang yang memang sudah ada kontak langsung ya dengan penderita, tetapi dia tidak menunjukkan tanda dan gejala. Kenapa? Karena immune systemnya kuat. Ya, sudah terpapar tetapi tidak sakit karena immune systemnya kuat. Ya, ini seperti kembali lagi di video. Ya, jadi lama-lama ini dia masuk ya melalui saluran pernafasan, membentuk granuloma. Ya, membentuk granuloma. Itu yang putih-putih yang saya bilang tadi, membentuk rumah di dalam paru-paru, itu namanya granuloma. Ya, nah ini granuloma dari kecil dia bisa menyebar menjadi banyak. Oke, jadi banyak. Oke, next, extrapulmonary TB. Extrapulmonary TB ini artinya yang tidak berhubungan dengan paru, tidak berhubungan dengan paru. Nah, tadi di awal tadi saya sudah katakan, apakah tuberkulosis bisa menginfeksi organ-organ yang lain? Bisa. Ya, jadi ini adalah extrapulmonary TB, artinya yang tidak berhubungan dengan paru. Ini dia contohnya. Jadi dia mengganggu sistem-sistem yang lain, ya, selain paru, di luar paru ya, extrapulmonary. Oke, apa aja itu? Bisa di kelenjar getah beningnya, limfa, saluran kemih, otak, pencernaan ya, kulit, paru-paru. Dan ini saya perlihatkan kidney tuberculosis ya, di mana ginjal rusak karena dimakan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Oke. Nah, untuk tanda dan gejala apa aja? Secara general untuk orang itu akan merasakan fatigue ya. Fatigue, kelemahan otot, lemah, letih, lesu, tidak ada nafsu makan, penurunan berat badan, ya kan? Nah, kemudian ada masalah pencernaan, oke, keringat pada malam hari, ya, seperti itu. Nah,
Itu secara general. Kalau dia tanda dan gejalanya sehubungan dengan paru-paru atau pulmonary sign and symptoms, itu ada batuk. Ya, ada batuk, ada apa? Hemoptysis, masih ingat teman-teman? Hemoptysis. Oke, batuk, muntah, batuk. Kok ada darah? Ya, ada darah. Nah, gitu. Pernah lihat kan? Nah, nyeri dada, dyspnea. Ya, agak sesak yang nafas, ya? Oke, seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang extrapulmonary TB? Masih ingat tadi yang saya katakan extrapulmonary TB di luar paru-paru. Apa tanda dan gejalanya? Tentu ada nyeri, ada peradangan, atau organ yang terkena itu menjadi disfungsi, tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, contohnya di ginjal tadi. Ya, kalau sudah dimakan kidney-nya, bagaimana dia bisa bekerja dengan baik? Yang sistem ginjalnya rusak. Ya kan? Oke, untuk diagnosis, evaluasi, penegakan diagnosa, apa aja yang perlu dicek? Mungkin teman-teman bisa dari gland, sputum. Oke, dicek sputumnya ya. Bisa dicek sputumnya 3 hari berturut-turut. 3 hari. Jadi hari ini diambil pagi hari, besok lagi diambil. Ya, seperti itu. Sampelnya kemudian dibawa ke laboratorium. Ada lagi yang lain? CT scan. Oke. Foto dada ya, foto dada, ronsen, X-ray. Oke, ada juga Skin test. dikultur. Ya, bagaimana itu dikultur? Artinya dibiarkan. Sampel dahaknya diambil di pagi hari, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dibiarkan supaya bisa mengetahui kuman apa, ya, kuman apa yang menjadi penyebab. Jadi akan ketahuan dikultur atau dibiarkan. Oke, kemudian skin. Ya, seperti ini kira-kira ya, kalau dilihat di bawah mikroskop ya, dia berbentuk batang, Oke. Kemudian ada bercak-bercak putih kalau di ronsen, foto dada. Dan ini adalah tuberculin skin test, ya, tuberculin skin test atau purified protein derivative (PPD). Jadi ingat ya, singkatan dari PPD adalah purified protein derivative atau mantok test itu sama. Tuberculin skin test, mantok tes, ya. Nah, di bagian mana ini dites? Nah, inilah kira-kiranya. Jadi lokasi, teman-teman di sini pernah merasakan skin test kan? Bagaimana rasanya? Sakit. Odo pedis, pedis sekali, Nyeri. ya, nyeri. Ini modelnya sama ya. Jadi lokasi penyuntikan uji mantok tes adalah setengah bagian atas lengan bawah kiri, bawah depan disuntikan intrakutan, ya, di bawah kulit ini, ya, di bawah kulit. Kemudian dilakukan pengujian setelah 48 sampai 72 jam. Jadi sekitar 2-3 hari. Kemudian dievaluasi kembali. Ya, dievaluasi kembali. Ini dilakukan skin test, kemudian diukur dia punya diameter. Nah, teman-teman lihat di sini, ini dia positif atau negatif? Nah, positif ini ya, diameternya sudah lebih dari 10. Ini berapa? 0, 5, 10. Ya. Nah, bengkak. Jadi kalau mau lihat tanda-tanda positif, bengkak, panas, merah, nyeri, diameternya, perhatikan teman-teman ini sudah lebih dari 10 mm. Oke? Jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi ingat ya, diuji nanti ini dilihat hasilnya 2 sampai 3. Ya, dicek. Oke. Nah, obatnya apa? Nah, antibiotik tadi ya di video ya, masih ingat? Teman-teman perhatikan di bagian kiri ini, kolom kiri. Yes, ini drugsnya ada isoniazid atau INH, rifampin atau rifadin atau rifampicin. Kemudian ada pyrazinamid atau PZA, ada betaputol. Ya, kemudian ada ini semua obat minum. Ya, obat minum. Ada juga yang injeksi. Ya, ada injeksi. Biasanya itu diberikan secara IM atau intramuskular, ya. Namanya streptomycin. Streptomycin. Nah, bagaimana dia punya komplikasi? Apa saja bisa terkena pleural effusi. Kita sudah belajar mengenai anatomi bahwa paru-paru kita ini dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Ya. Jadi penyebaran infeksi bisa sampai ke selaput itu.
pleural effusi. Kemudian TB pneumonia dan organ-organ yang lain bisa terinfeksi, bisa kena. Ya, apa aja itu? Ya, contoh seperti ini. Tuberculosis affects many parts of our body. Ya, ini. Ya, banyak ya, banyak organ, banyak organ yang dia bisa kena. GI, GU, ya, sampai ke otak juga bisa. Luar biasa ya. Siapa yang menyangka kalau tuberkulosis bisa membuat segala ini komplikasinya? Kalau begitu, apa pekerjaan kita sebagai perawat? Apa pekerjaan kita sebagai perawat? Ini pentingnya karena orang kita ini adalah perawat, toh? Calon-calon perawat masa depan. Jadi bagaimana cara kita memberikan pengkajian atau membuat pengkajian nursing assessment kita apa? Yes, tentunya kita harus mendapatkan dia punya riwayat selalu itu ya, riwayat. Apakah dia pernah terekspos? Ya, terekspos dengan TB. Ya, jadi kita kaji dia punya gejala ya, active disease. Ya, apakah dia ada batuk? Ya, kalau dia ada batuk tanya sudah berapa lama batuknya? Ya, kemudian apakah dia ada keringat, ya, berasuan, keringat pada malam hari, ya. Kemudian apakah ada demam, apakah ada penurunan berat badan secara signifikan? Mungkin dalam waktu 3 bulan terakhir sudah turun 10-15 kilo. Drastis sekali kan? Signifikan sekali. Apakah ada nyeri? Ya, dia rasa sesak, nyeri saat dia bernafas, ya itu namanya pleuritic chest pain. Ya, seperti diiris-iris rasanya. Ya, itu nyerinya. Kemudian kita auskultasi paru-paru. Ya, auskultasi paru-paru tadi kata di sini ada crackles. Apa itu crackles? Boleh satu orang? Ini suara nafas yang tidak normal kan? Terdengar saat apa? Inspirasi atau ekspirasi? Inspirasi. Ya, inspirasi ya. Jadi terdengar saat inspirasi seperti ada bubbling noisy karena ada sekretnya, ya, sekretnya tertahan. Oke, kemudian saat klien itu sudah under terapi, ya, meminum obat-obat antibiotik tadi seperti apa tadi? Apa nama-nama obatnya? Pyrazinamide, ethambutol, isoniazid, rifampicin, yes, very good. Nah, itu kita harus kaji dia punya fungsi liver. Kenapa? Kenapa kita harus kaji dia punya fungsi liver? Dikatakan di sini assist for liver dysfunction. Efek samping obat seperti biasa. Ya, efek samping obat ini bisa menaikkan fungsi daripada liver. Hati ya, fungsi livernya ini bisa kena. Oke, kita masuk ke diagnosa keperawatan, nursing diagnosa. Apa kira-kira nursing diagnosa yang bisa kita angkat? Yes, pola nafas ya. Jadi di sini adalah ineffective breathing pattern related to pulmonary infection and potential for long-term scarring with decreased lung capacity. Jadi pola nafas yang tidak efektif berhubungan dengan adanya infeksi paru. Oke, infeksi paru dan potensial terjadinya scarring itu seperti ada luka ya di paru kita. Dan karena ada scarring ini menyebabkan kapasitas paru itu menurun. Oke, nah ini adalah masalah keperawatan nursing diagnosa. Kalau begitu intervensinya kira-kira apa? Boleh ya, berikan satu intervensi Bapak sekarang punya ketua Ridwan. Satu intervensinya monitor yang punya bunyi nafas. Oke, monitor bunyi nafas. Jadi kalau monitor bunyi nafas artinya kita memakai stetoskop. Ya. Oke, monitor stetoskop. Kemudian kita encourage istirahat, ya. Istirahat. Kemudian monitor dia punya suara nafas, dia punya sputum, ya. Kemudian kalau dia sesak tentunya diberikan apa? Oksigen. Oke. Patient education and health maintenance, apa saja yang kita perlu edukasikan? Selain yang saya sudah katakan di awal, edukasinya yang terpapar dengan sinar matahari, ya, sunshine. Kita juga review possible complication-nya. Apa saja itu?
Kalau ada pendarahan, ada pleurisy, ya, persisten batuk-batuk yang minum obat baru nggak baik-baik, nggak sembuh-sembuh, persisten fever, cough, ya, hemoptysis. Apa tadi hemoptysis? Berdarah. Yes, batuk berdarah. Kemudian kita instruksikan pasien yang pekerjaannya itu berhubungan dengan seperti batu-batu atau pasir-pasir yang berterbangan, itu kan tidak sehat ya. Jadi itu biasanya pekerjaan yang kasar, ya, terekspos dengan yang rock quarry di batu, pondri, ya, ini bisa meningkatkan reaktivasi daripada penyakit tuberkulosis. Kemudian kita monitor atau dorong pasien supaya cek dia punya sputum, ya, sputum secara berkala, cek sputum secara berkala. Kemudian monitor dia punya obat, Oke, jadi evaluasi hasil yang diharapkan adalah tentunya sudah nggak ada panas kan? Ya, tidak ada panas. Kemudian dia punya apa lagi? Nafas sudah enakan. Oke, sekian. Ada satu pertanyaan sebelum kita closing, doa tutup. Silakan. Apakah ini bisa sembuh? Ya, Sarah. Mau bertanya Yes. mengenai lamanya pengobatan. Jadi yang bilang Oke. 5-6 bulan. Ya. Berarti apa yang bisa buat itu pengobatan itu bisa lebih dari 6 bulan? Apa yang membuat sampai pengobatan itu lebih dari 6 bulan? Oke. Ada yang bisa menjawab dari teman-teman? Kenapa bisa sampai lebih dari 6 bulan? Oke, dari Butet dulu. Mungkin saya sempat dengar dan itu pernah terjadi, mungkin DP obat itu berhenti. Oke, dia terhenti ya. Di tengah-tengah, makanya butuh lebih karena mulai ulang Iya, dari awal. diulang dari awal. Jadi tidak konsistensi dia di dalam minum obatnya. Oke, kalau dari Ridwan silakan. Oke, jadi yang kita dengar sama dengan Butet juga, mungkin dia punya minum obatnya itu tidak teratur. Terus mungkin ada efek samping dari obat yang sehingga menyebabkan dia ini harus berhenti dulu untuk minum obat untuk dievaluasi dia punya efek samping. Oke, Oh, thank you. angkanya harus mulai dari awal. Iya. Jadi Mulai kalau dari- belum satu harus mulai lagi dari awal. Iya, iya, akan mulai dari awal lagi. Dan bisa aja itu karena inilah ya, bisa aja terjadi resistensi karena Iya. sudah terstop kan, jadi obatnya jadi resistensi. Bisa aja itu dokter akan ganti obatnya atau dia punya dosis ditinggikan, nah, gitu ya. Jadi penekanan kita kepada pasien adalah jangan sampai berhenti minum obat. Ya, minum obat sesuai dengan saran dokter minimal 6 bulan. Jadi setiap biasanya itu dokter memberikan obat 2 minggu, seprotan. Lalu balik lagi ya untuk dievaluasi supaya ada lagi obat yang baru. Dia nggak akan berikan obat 1 bulan punya. Jadi 2 minggu supaya balik lagi kan dia mau lihat bagaimana efek daripada obat itu dievaluasi. Ya, kalau tidak cocok harus diinformasikan kepada dokter supaya dokter bisa mengadjust dosis obat. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih untuk perhatian teman-teman ya. Kita sudah berdiskusi dengan baik dan saya harap penyakit tuberkulosis ini akan bermanfaat bagi Anda sebagai perawat-perawat masa depan. Ya, amin. Siapa yang akan doa tutup? Silakan. Joy, boleh datang di depan. Kita doa tutup. Jadi kita buka dalam doa dan kita tutup dalam doa kita ya. Silakan teman-teman untuk berdiri. Kita berdiri semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Engkau telah menyertai kami sepanjang kelas kami, dan kiranya apa yang telah dijelaskan oleh Mem dapat tertanam dalam pikiran kami dan dapat bermanfaat bagi pekerjaan kami ke depannya. Kami berdoa untuk masing-masing kami dan juga terlebih khusus untuk Mem, kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Doa kami di dalam Yesus berdoa. Amin. Amin.